binasa. Ini ada yang dari luar planet, Bekasi ya maksudnya ya? Oke. Itu ada yang ID-nya JMFE apaan tuh private key? Belum. Hari ini kita belum ada Visual Studionya. Ada, masih aman. Mulai minggu depan lah. Nanti akan di-update nanti akan di briefing sama Jason, sama Peter dan sama Green Lantern akan di briefing untuk next sessionnya gimana. Dari Cibubur. Dari Indonesia. Iya sih, memang buat Indonesia doang kok. Karena kita pakai bahasa Indonesia. Absen dari Kudus. Diri dari rumah. Dan sebenarnya pertanyaannya yang bikin jadi segambreng ini nih, kalian dapat infonya dari mana? Sosial media blog dev kah? Dari teman, tetangga, pacar, selingkuhan? Dari masih. Dari Kak Jason, dari blog dev, iklan Instagram. Mantap. Tukang bakso. Pak, tukang baksonya keren juga ini. Kang Baswe bawa hati nih. Dari mantan. Wah, dari Kartu. SGU. Iklan Exchange, Utopia, Izku, Godao, webinar hari Senin. Dari HTS-an. Janda kamu. Luar Dari biasa. kenapa? Menarik, 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 menarik. Um, apa kabar? Itu baterai gue 2% lagi, nggak bawa charger. Oh iya, virtual background udah pada dapat belum? Kalau belum, gue drop nih di sini. Gue drop di chat virtual backgroundnya biar seragam. Mantap. Nah, tinggal diambil. Ya masih muter lagi loading kakak. Nah, oke. BP20. Tinggal diambil virtual backgroundnya. Kalau mau dipakai on cam, monggo full di grade lebih bagus. Baik, baik, baik. Oke, mungkin kita 2 menit lagi mulai ya. Udah Yuhu. mulai mulai ramai. Virtual backgroundnya udah di drop ya, tinggal diambil. Oh iya, yang foto. Ya belum gua save lagi. Gua save. Yang blokir sama satuan HP. Emang HP bisa? Horornya saya. Horor jangan dibikin tembusan. Oke, terima kasih buat yang pasal juga. Eh, teks gue nanti di tele ya. Baterai gue 1%. Gak apa om kalau nggak on cam. Kalau nggak pede.
kuota aing mati innalillahi 70% game baterai motor saya. Oke. Mungkin Bang Ron udah boleh dimulai, Bang. Asik. Kopinya udah pada siap semua? Kopi udah disiapin, cemilan yang belum boleh disiap-siapin. Nah, rokok jangan lupa. Tapi kalau ngomong rokok, matiin kamera dulu. So, terima kasih semuanya antusiasnya udah pada datang di kelas rutin kita ini. Hitungannya sebenarnya batch one ini karena kita memang spesifik untuk creating new developer ya, dan ini sangat awam untuk teman-teman yang memang basicnya non IT. Jadi buat teman-teman yang non IT pun ini welcoming banget. Kita memang start dari nol. Walaupun nanti ada coding-codingan. Kalau nggak salah di sesi 3 sampai 6. Dan salam kenal, saya Green Menron. Gitu. Bukan moderator sih sebenarnya gitu. Saya cuma mantau doang. Karena di Blog Dev nggak ada GM-GM, nggak ada selamat pagi, selamat siang. Gitu. Jadi ya udah kita ngobrol biasa aja seputar apa yang mau diobrolin. Gitu. Nah, di sini kita Pelita Blog Dev ID collab sama Pelita Bangsa. Sebelumnya kita udah pernah bikin mini workshop itu 3 sesi. Nah, sekarang kita bikin kelas rutin ini lebih banyak 6 sesi dan lebih slow ya kita belajar barengnya. Balik lagi buat teman-teman yang basic non IT itu bisa lah co-op untuk ngikutin pelan-pelan kayak gitu. Sisanya untuk next info, kelas-kelas lain dan segala macamnya itu pasti akan ada di Telegramnya Blog Dev, jangan lupa. Dan buat teman-teman yang nggak bisa chat di Telegramnya Blog Dev, bisa PM aku di Tele, gitu. Kasih tahu username-nya, nanti aku kick dulu, join lagi. Tapi jangan lupa dipencet captcha-nya ya, kayak gitu. Biar nggak di-kick sama bot. Jadi captcha itu untuk deteksi kalian bot atau bukan. Karena saat ini members kami berarti hampir 3.000 itu nggak ada yang bot karena mereka mencet captcha semua kayak gitu. Kayaknya dari aku sudah cukup. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh dilanjut dari teman-teman Pelita Bangsa. Thank you juga buat teman-teman Pelita Bangsa udah mau collab sama Blog Dev, bantu untuk kita ngasih kelas-kelas online seputar blockchain. Oke, thank you Bang Ron. It's lovely to bisa collaborate dengan BlockDev ID. Mungkin sebagai introduksi kita mau perkenalin dulu Pelita Bangsa Academy apa sih gitu. Kita luar biasa banget sih ini yang daftar sampai 500-an orang. Ini sekarang udah di 248 orang yang join di Zoom ini. Jadi kita mau introduce ourselves lah sebelum kita mulai dan dibawain materinya oleh Yevon gitu. Jadi sedikit singkat aja, kita udah berbadan hukum PT Pelita Teknologi Bangsa, kita kantornya di Mall of Indonesia, dan misi kita adalah untuk upskill dan reskill talenta teknologi Indonesia di sebenarnya emerging tech, tapi kita lagi fokus di blockchain gitu. Dan kita sesama co-founder ada 3 orang, kita udah pernah kerja di Web3 startup luar negeri, kerja secara remote, kerja dari mana saja, dan kita melihat kita pengen berkontribusi dan untuk sharing knowledge, sehingga lebih banyak lagi nih orang Indonesia bisa tembus remote work, dapat gaji dolar, jadi nggak melulu orang India lagi, orang luar, jadi Indonesia nggak ketinggalan, seperti itu. Nah, singkatnya program utama kita memang ada bootcamp, di mana kita menawarkan program intensif belajar 3 bulan, dan kita ngajarin smart contract development, cara hacking, cara secure-nya, cara gas optimization, sampai bikin project akhir blockchain application. Dan kita di sini mentoring sampai benar-benar kalian dapat apa namanya pekerjaan remote, dan kita kasih ada career exploration coaching juga gitu. Lalu selain program berbayar, kita selalu mengadakan program-program yang tidak berbayar juga atau berbayar tapi sangat murah, seperti
yang dilakukan sama Blocktif ID sebelumnya 99.000, tapi yang kali ini kita gratiskan. Misalnya kita ada webinar, kita ada acara di kampus SGU, Swiss German University, dan lain sebagainya. Jadi more to come. Dan kita udah capai lebih dari 800 orang ya, dari 30 kota. Walaupun kita tergolong baru tahun ini beroperasional gitu. Dan roadmap kita memang sekarang di edukasi. Kita fokus all out di edukasi, tapi ke depannya kita mau masuk juga ke rekrutmen dan consulting kalau memang sudah saatnya. Jadi untuk di edukasi kita juga menyediakan online bootcamp, corporate training, dan Web3 event, organizer dan speaker. Lalu di rekrutmen kita akan menyediakan talent sourcing, job placement, career counseling, dan terakhir di consulting nanti kita akan menawarkan teknologi consulting, research and development, sama smart contract auditing seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin, wah kampus saya didatengin dong gitu. Nah silakan nanti kontak ke kita aja, reach out. Misalnya kalian bisa menghubungkan ke kampus kalian atau kantor kalian butuh corporate training atau jasa-jasa lainnya atau mungkin ada ide kolaborasi, feel free to reach out. Nanti Peter Mulyadi yang standby akan menjawab ide kolaborasi. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perkenalannya. Saya serahkan balik lagi ke Yevon untuk dimulai kalau gitu. Thank you. Oke, thank you Jason, thank you Bang Ron untuk introduction-nya. Jadi kita hari ini akan bahas dulu nih mengenai blockchain fundamental. Jadi kita ini kelasnya total ada 6 sesi, di mana sesi pertama hari ini kita bahas blockchain fundamental. Nah, mungkin satu dua kata ini ya, saran buat teman-teman. Apa yang teman-teman baru pelajari hari ini, khususnya dari non-IT atau mungkin teman dari non-tech, akan terasa sangat asing dan sangat memusingkan lah istilah-istilahnya. Tapi tenang aja, karena saya sendiri juga background-nya bukan dari IT ya. Kalau teman-teman mau tahu, saya S1-nya itu teknik sipil. Jadi saya sudah pernah lah merasakan sulitnya masuk ke dunia IT, tapi pada akhirnya ya berhasil gitu puji Tuhan ya. Nah, jadi kita dengan visi misi ingin membawa banyak orang Indonesia untuk menjadi dev, bukan hanya di lokal tapi juga internasional, maka diadakanlah Pelita Bangsa dan kerjasama dengan Blok Dev seperti ini. Jadi teman-teman kalau ada kesulitan jangan takut, nanti tanya-tanya aja di grup Telegram. Nanti ada Bang Ron, ada saya, ada Jason, dan ada teman-teman yang bisa bantu jawab kesulitan teman-teman. Seperti itu. Dan nanti recordingnya kan ada, itu akan di-upload di YouTube-nya Blog Dev. Nanti teman-teman bisa review ulang sampai teman-teman bisa ngerti semua konsep yang dijelaskan hari ini. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya di chatnya. Mungkin kalau teman-teman yang pengen open mic itu nanti di akhir sesi banget. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan selama sesi ini, langsung aja bertanya di kolom chat atau di kolom Q&A. Nanti kita akan bantu jawab, baik secara lisan atau baik di chat. Kita jawabnya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ya, jadi seperti introduction dulu. Jadi memang saya S1-nya itu teknik sipil di salah satu kampus swasta di Tangerang. Dan kemudian kita bertiga, founder Pelita Bangsa, itu sudah pernah kerja di startup luar negeri selama 2 tahunan kurang lebih, itu di company Singapura. Dan saat ini kita udah mencar lah. Jadi saya kerja di BitTime, Jason kerja sebagai remote smart contract developer, dan Peter itu kerja di company Singapura juga kalau nggak salah. Eh, di bagian GameFi kurang lebih. Nah, kebetulan saya juga cukup punya banyak teaching experience, itu baik di
institusi formal maupun non-formal, dan sudah melakukan global engagement ke berbagai negara. Jadi tahun ini saya udah ke Jepang sama ke Rusia untuk presentasi, dan tahun lalu itu udah ke Singapura, dan ada juga secara daring itu untuk audiens Sri Lanka, Malaysia, dan Thailand. Nah, jadi target kita di sini di Pelita Bangsa itu bukan hanya sekedar teman-teman bisa dapat ilmu, tapi kita juga mau share pengalaman kita, tips and trick, dan kita mentoring agar teman-teman itu bisa mencapai ini semua. Karena pada kenyataannya kalau teman-teman ahli dalam suatu ilmu, tapi kalau misalkan nggak ada koneksi atau mungkin nggak ada bimbingan, nah itu agak sulit mencapai eh, bisa kerja di luar negeri, seperti itulah kurang lebih. Nah, itulah visi misi dari Pelita Bangsa. Oke, ini tadi sudah dijelaskan oleh Jason, kita berbadan hukum. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai apa sih itu blockchain, khususnya apa sih itu Ethereum. Lalu di minggu depan kita akan bahas smart contract dan di apps. Dan di 2 minggunya lagi kita akan bahas tentang dasar-dasar pengembangan front end sampai akhirnya teman-teman bisa mengintegrasikan front end dengan smart contract tersebut. Oke? Jadi hari ini kita akan bahas apa sih itu Ethereum, lalu konsep-konsep dasar kriptografi dan Ethereum virtual machine. Oke, nah tips untuk belajar, saya sangat menyarankan teman-teman itu yang pertama adalah mencatat. Jadi mencatat itu bisa menggunakan physical notebook, buku catatan, atau menggunakan Notion. Nggak mesti Notion, banyak juga aplikasi-aplikasi lain. Tapi yang penting di sini adalah teman-teman mencatat. Karena kalau teman-teman tidak mencatat, itu apa yang didengar hari ini, besok pagi bisa jadi udah lupa. Gitu. Ya notepad nggak apa-apa. Yang penting mencatat gitu kan. Karena kalau kita mencatat, kita kata orang kita lebih gampang ingat dan kita bisa pakai itu untuk review. Nah, kemudian be aktif karena ini online, biasanya ada orang yang sambil denger, sambil kerjaan hal-hal lain. Ada yang sambil nyetir, sambil kerja, atau sambil ngobrol sama teman. Ya sebenarnya nggak masalah, tapi disarankan teman-teman be aktif, dengerin, walaupun mungkin sulit atau sedikit ngebosenin, tapi tetap dengerin. Kalau nggak ngerti tanya, dan itu bisa membantu teman-teman untuk belajar. Nah, open kamera karena biasanya kalau kita close cam, kita bisa sambil tiduran, bisa sambil kerjaan yang lain. Tapi kalau kita open cam, kita kan mau nggak mau standby depan laptop nih, jadi pasti lebih fokus gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu langsung masuk ke materinya, ke Ethereum. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang trading, ada yang mungkin pernah baca berita, jadi tahulah apa itu Ethereum. Kalau disingkat ETH, eh, ya di platform-platform trading itu banyak lah token-token ETH. Nah, tapi sebenarnya Ethereum itu apa sih? Ethereum itu diciptakan di tahun 2015 oleh seseorang namanya Vitalik Buterin. Dan Ethereum ini sifatnya open source. Apa sih artinya open source? Artinya, kalau teman-teman mau menciptakan blockchain lain yang menggunakan code base-nya Ethereum, itu technically bisa. Jadi teman-teman tuh bisa menciptakan blockchain lain dengan kode dasarnya si Ethereum. Nah, tapi kenapa kita mau pakai Ethereum? Karena tentunya Ethereum itu udah lama, udah teruji, dan terdesentralisasi sehingga lebih sulit untuk dihack. Nah, kemudian agak berbeda nih dengan Bitcoin, terutama pasca proof of stake itu. Jadi kalau di Ethereum itu tidak ada halving mechanism. Jadi kalau teman-teman baca berita atau teman-teman yang trading aktif di kripto, Bitcoin itu ada istilah halving, di mana di setiap periode tertentu itu reward miningnya berkurang setengah. Berkurang setengah
sampai akhirnya supply Bitcoin itu habis intinya. Nah, tapi di dalam Ethereum itu tidak ada konsep halving. Yang ada itu adalah konsep block reward adjustment. Artinya setiap blok itu reward yang dikasih ke miner itu nilainya berbeda, tergantung berbagai kondisi, termasuk jumlah transaksi dan lain-lain. Nah, sebenarnya blockchain lain tuh banyak, teman-teman. Kita tuh ada banyak ya, ada Algorand, ada yang layer 2-nya Ethereum, pokoknya banyak deh. Tapi kenapa sih kita belajarnya Ethereum dulu? Nah, di sini teman-teman mesti ingat, di sini saya tidak bilang Ethereum yang terbaik, oke? Saya tidak bilang Ethereum itu yang terbaik dan satu-satunya yang teman-teman perlu pelajari, tidak. Tapi teman-teman perlu belajar Ethereum karena ini adalah titik awal buat kita masuk ke dunia blockchain. Kenapa? Karena dia secara network itu paling banyak digunakan, secara teknologi juga paling banyak digunakan, dan komunitas developernya itu sangat banyak, sangat besar. Jadi kalau teman-teman ke acara Web3, ke acara tech, itu lebih gampang menemukan developer Ethereum dibanding developer di blockchain lain. Nah, seperti itu. Nanti ada alasan lain kenapa kita belajarnya Ethereum. Nah, kalau di sini kita lihat, eh, total value lock itu artinya jumlah uang dalam USD yang ada di dalam ekosistem blockchain tersebut. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, jumlah uang yang ada di ekosistem Ethereum itu sebesar 70 miliar dolar. 70 miliar dolar. Berarti sekitar 70 miliar itu kan 70 triliun, 700, hampir 1000 triliun. Jadi 1000 triliun rupiah ada di dalam ekosistem Ethereum. Ini baru Ethereum. Kita belum hitung yang ada di Binance, Smart Chain, atau di Arbitrum, di Base, di Bitcoin, dan chain-chain lain. Nah, ini kalau ditotalin, mungkin totalnya bisa ribuan triliun dan terus meningkat. Jadi, secara potensi, potensi kedepannya ini sangat-sangat besar. Apalagi di Indonesia, itu sangat sulit menemukan blockchain developer. Jumlahnya nggak banyak. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa bidang blockchain dan Web3 itu merupakan bidang yang sangat lukratif. Apalagi di kampus itu jarang diajarin. Saya yakin teman-teman yang masih kuliah itu tidak ada mata kuliah blockchain, eh, tidak ada mata kuliah blockchain dan mungkin kriptografi juga paling 3 SKS, 2 SKS gitu. Nah, itu kan sangat disayangkan sebenarnya. Nah, makanya tadi kalau teman-teman yang masih kuliah dan ingin kita kunjungi, nanti Prita Bangsa dan Blok Dev itu bisa susun acara bareng. Kita bisa kunjungin kampus teman-teman atau bahkan ngadain acara event online juga bisa. Itu tinggal reach out aja ke kita gitu. Nah, nanti eh, teman-teman bisa baca juga nih technical paper-nya. Ada white paper, ada yellow paper. Kalau white paper itu ditujukan untuk orang yang cenderung non-teknis, yellow paper ditujukan untuk orang yang cenderung teknis. Nah, nanti kan karena PPT-nya dibagikan, teman-teman nanti bisa coba cari referensinya untuk baca dan memahami lebih lanjut apa itu Ethereum. Nah, ini yang tadi saya bilang, alasan lain kita menggunakan belajar Ethereum adalah teman-teman cukup belajar satu bahasa pemrograman, satu konsep, itu nanti istilahnya itu, kalau teman-teman pernah dengar Solidity, ya. Jadi Solidity ini adalah bahasa smart contract yang teman-teman nanti akan pelajari di sesi-sesi berikutnya. Dan keuntungannya adalah teman-teman cukup belajar satu bahasa ini,
nanti bisa deploy ke Ethereum, bisa deploy ke Binance Smart Chain, bisa deploy ke chain-chain lain kayak Lisk, dan banyaklah chain-chain yang berbasis EVM. Nah, ini tentunya menguntungkan buat developer Solidity karena kita cukup belajar sekali tapi bisa deploy berkali-kali. Jadi potensi penggunaannya itu jauh lebih besar. Nanti juga kita belajar chain yang agak unik gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, eh, blockchain itu apa sebenarnya? Jadi eh, blockchain itu konsep dasarnya dia itu terdesentralisasi. Artinya apa? Kalau teman-teman mengoperasikan node, jadi node itu adalah yang melakukan validasi transaksi. Eh, Node itu terdistribusi di seluruh dunia, yang artinya ketika teman-teman melakukan transaksi di dalam jaringan Ethereum, data transaksi itu tidak disimpan di satu database sentral, tetapi data tersebut akan disebar di seluruh dunia, dan ini menguntungkan. Kenapa? Karena pertama, ada resiliensi, artinya tidak ada insiden di mana satu node mati, data tersebut tidak bisa diakses. Lalu juga meningkatkan integrity, artinya data tersebut tidak bisa diubah. Jadi kalau teman-teman buat suatu kontrak di dunia nyata dalam bentuk kertas, kontrak tersebut kan bisa dimanipulasi ya. Kalau teman-teman sering nonton film, banyak tuh ya orang yang nanti akan hapus, lalu kontraknya diubah. Setelah kontraknya diubah, diklaim ini kontrak yang asli. Jadi ada pihak yang dirugikan. Tapi jika menggunakan smart contract yang dideploy di jaringan blockchain, sekali kontrak tersebut dideploy, kontrak tersebut tidak akan pernah bisa diubah. Artinya tidak ada pihak yang bisa lari dari tanggung jawabnya, karena kontraknya itu permanen. Nah, ini sangat menguntungkan. Makanya blockchain itu mulai dieksplor oleh institusi-institusi terkemuka kayak perbankan dan institusi finance itu sudah mulai mengeksplor Ethereum, blockchain, dan kita juga ada istilah company berbasis blockchain, nanti akan dibahas. Nah, itu menguntungkan karena tidak ada pihak yang bisa lari dari tanggung jawabnya atau mengubah kontrak setelah kontrak tersebut dibuat. Karena konsep desentralisasi seperti ini. Nah, eh, tadi sekilas saya udah jelaskan gitu kelebihannya Ethereum, tapi ada kelemahannya nih. Karena Ethereum ini sekarang populer, salah satu blockchain yang paling populer, itu biaya transaksinya itu mahal. Sekali transaksi itu bisa puluhan ribu rupiah. Jadi bisa 10.000 sampai 100.000 lah biaya transaksinya. Sekali transaksi. Nah, ini tentu menciptakan suatu problem. Kalau misalkan kita mau melakukan transaksi, tapi setiap kali transaksi itu biaya 10.000 sampai 100.000, ini tentu tidak visible atau tidak masuk akal. Nah, caranya gimana? Ada istilah namanya scaling Ethereum, ada sharding dan layer 2. Nah, kalau sharding ini saya nggak akan banyak bahas, tapi intinya sharding itu membagi eh, Ethereum menjadi beberapa jaringan. Nanti jaringan ini akan memaintain data flow-nya masing-masing. Itu kurang lebih konsepnya sharding, tapi kita skip dulu karena ini agak advance. Nah, tapi yang paling populer saat ini itu adalah layer 2, layer 2 solution. Nah, teman-teman yang trading lagi nih balik. Teman-teman yang trading pasti sudah mengenal eh, beberapa nama di sini. Ada Starknet, ada Optimism, ada Arbitrum, ada Base, ada Polygon, Zcasing, Gnosis, dan lain-lain. Nah, ini semua adalah solusi
layer 2, solusi layer 2. Nah, layer 2 itu apa? Kalau teman-teman yang baru dengar istilah layer 2, artinya ini jaringan Ethereum yang merah ini. Nah, di atas jaringan Ethereum, kita taruh satu jaringan lagi, ini disebut layer 2. Nah, nanti ketika kita melakukan transaksi, semua transaksi kita itu dilakukan terhadap layer 2. Nanti layer 2 akan ngumpulin datanya, ngepooling data transaksinya, kemudian akan dikirim ke ETH, ke Ethereum-nya. Jadi konsep pooling ini eh, memberikan kita benefit, artinya transaksinya bisa lebih banyak dan lebih murah, tetapi juga mendapatkan sisi dari keamanannya Ethereum. Karena balik lagi, karena Ethereum itu sudah terdesentralisasi, data kita terdesentralisasi, maka kita tidak bisa mengubah kontrak karena saksinya banyak. Nah, layer 2 ini memanfaatkan keamanannya Ethereum, tapi punya keunggulan sendiri, transaksi lebih banyak, dan biayanya lebih murah. Nah, setiap layer 2 punya keunikan sendiri. Nanti teman-teman bisa baca tuh masing-masing dokumentasinya, kira-kira mana sih layer 2 yang cocok buat teman-teman gitu. Oke, coba saya jawab pertanyaan. Eh, margin, manta, oke ini tidak. Oke, waduh, ini pada promosi. Eh, Chainbase lagi up ya, Chainbase lagi up dan lagi ada acaranya juga ya, programnya banyak. Kalau terdesentralisasi, bagaimana tingkat keamanan untuk transaksi? Sebenarnya untuk transaksi itu, eh, kalau kita transaksi di jaringan Ethereum, sebenarnya semua transaksi kita itu kelihatan oleh orang lain. Makanya nanti ada istilah di sini, ada layer 2 ZK. Nah, ZK itu artinya kita tidak bisa melihat transaksinya eh, di Block Explorer. Artinya, kalaupun kita tahu, itu tidak bisa kita sangkut pautkan dengan satu orang tertentu. Bahkan kita nggak tahu siapa pengirimnya, siapa penerimanya, kalau kita pakai ZK. Oke, kita lanjut dulu. Kenapa layer 2 bisa lebih murah biaya gas fee-nya, padahal kan sama-sama menggunakan Ethereum? Dia punya jaringan sendiri, teman-teman. Jadi, karena dia punya jaringan sendiri, biayanya bisa lebih murah. Tapi nanti sama layer 2-nya, setiap 1.000 transaksi, let's say, setiap 1.000 transaksi dia bundle, lalu dia masukkan itu ke dalam layer satunya Ethereum. Nah, karena dia bundle, jadinya kan biayanya itu dibagi ke 1.000 orang, istilahnya kurang lebih seperti itu. Makanya bisa lebih murah layer 2 itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh layer 2 blockchain. Yang paling populer itu saat ini Arbitrum, disusul dengan Optimism dan Base. Ini data, kalau nggak salah data bulan Juni ya. Jadi untuk data bulan ini mungkin ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, ya tadi teman-teman ada yang bilang Manta. Nah, Manta itu cuma 2% market share-nya. Jadi tidak populer. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini visualisasi dari layer 2 roll up. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, dia itu setiap berapa transaksi dia akan dibundle lalu dikirim ke Ethereum. Nah, makanya dia transaksinya itu bisa lebih murah karena dia ngebundle transaksi-transaksi tersebut. Jadi di dalam satu state ini itu bisa terdiri dari 1.000 transaksi sampai ya tidak terhingga lah, dari mungkin dari nol sampai tak terhingga. Tergantung kemampuan si layer 2-nya seperti apa. Nanti setiap jumlah transaksi ini dibundle lalu dikirim ke layer 1. Nah, jadi dia cukup proses sekali.
tapi dia bisa nampung banyak sekali transaksi. Makanya layer 2 itu lebih murah. Dan untungnya apa sih kita menggunakan layer 2? Karena layer 2 itu juga banyak yang menggunakan Solidity, teman-teman cukup belajar sekali bisa deploy ke banyak layer 2 sekaligus. Nanti layer 2-nya ini bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain juga. Itu menggunakan cross-chain protokol. eh, jadi potensi market share-nya jauh lebih besar kalau teman-teman bisa melakukan hal seperti itu. Layer 2 berarti kayak third party. Iya betul, karena dia berbeda dengan Ethereum. Nah, layer 2 juga perkembangannya makin pesat. Jadi ini membuktikan bahwa layer 2 itu merupakan solusi yang visible untuk Ethereum. Oke, nah saya sambil jawab pertanyaan dulu. Ada yang bertanya, untuk sharding di Ethereum, apakah untuk setiap shard berfungsi sama seperti perjaringan Celestia yang juga menerapkan sharding? Kurang lebih konsepnya mirip. Kurang lebih konsepnya mirip. Hmm, berarti kalau pakai layer 2, penengah menuju ETH, speed-nya itu hanya dipengaruhi oleh layer 2 itu sendiri. Dan biasa layer 2 itu jauh lebih cepat dibanding Ethereum. Gitu. Kenapa project-project nggak deploy langsung di layer 2? Sebenarnya karena ini sebenarnya tergantung dev-nya ya. Jadi dev-nya ini bisa deploy di Ethereum, deploy di layer 2, lalu bikin protokol untuk cross-chain communication, bisa seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung decision dari dev-nya aja. Nggak, nggak, nggak wajib harus deploy di ETH dulu. Apakah kecepatan transaksi di blockchain bisa diatur? Sebenarnya kecepatan transaksi blockchain itu diatur oleh block time-nya. Jadi kalau misalkan ada jaringan yang block time-nya itu 10 detik, ada yang 10 menit. Nah, kalau yang jaringannya block time-nya 10 detik, itu artinya transaksinya lebih cepat. Gitu aja. Apabila Ethereum amit-amit hilang, berarti layer 2 juga hilang. Eh, Sebenarnya kalau kita bilang Ethereum hilang itu nggak mungkin. Karena kalau misalnya layer 2 Ethereum hilang, berarti semua orang harus semua orang di dunia ini yang pegang Ethereum harus sama-sama sepakat 100% suaranya untuk menghilangkan jaringan itu. Kalau misalkan tidak ada, berarti jaringan itu tetap akan ada terus. Jadi nggak mungkin gitu. Iya, sebenarnya layer 0, layer 1, layer 2, layer 3 itu sebenarnya artinya layer 2 dibangun di atas layer 1, layer 3 dibangun di atas layer 2, dan gitu seterusnya. Yes, layer 2 membuat bloknya sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Ethereum itu menggunakan, kita akan bahas konsep dasar Ethereum. Nah, eh, di Ethereum itu kita menggunakan sistem accountingnya account balance. Jadi account balance itu mirip saldo di bank. Artinya apa? Misalkan saya punya duit 1 juta rupiah, Jason punya duit 200 ribu, dia transfer 200 ribu ke saya, sekarang saldo saya 1.200.000. Sesimpel itu. Kalau di Ethereum, dia persis seperti saldo bank, saldo digital dari suatu bank. Nah, sedangkan kalau di dalam blockchain seperti Cardano atau Bitcoin, mereka itu sistem accountingnya pakai UTXO. Nah, UTXO ini apa? UTXO itu artinya setiap kita mengirim transaksi, misalkan 0,8 BTC, nah 0,8 BTC ini itu dia akan menggabungkan beberapa transaksi sebelumnya, lalu dia akan kirim keluar.
Jadi ini seperti teman-teman punya Lego, eh, teman-teman butuh bayar sekian Lego, nah teman-teman akan cabut Legonya, lalu akan kirim Legonya ke orang, teman-teman punya sisa Lego. Nah, itu konsepnya UTXO. Nah, sekarang ini belum terlalu penting, tapi nanti ini penting kalau teman-teman mau bikin debt atau melakukan forensik transaksi blockchain, ini akan menjadi penting. Tapi yang saat ini teman-teman perlu ingat, Ethereum itu menggunakan account balance model. Nah, ini nanti akan salah satu konsiderasi penting dalam aspek security ketika kita menulis smart contract-nya. Gitu. Oke, nah kita akan lanjut ke kriptografi 101. Jadi ini konsep dasar dari kriptografi. Oke, nah sebenarnya blockchain itu sangat erat kaitannya dengan kriptografi. Makanya mata uang digital di jaringan blockchain itu disebutnya cryptocurrency. Nah, kata kripto itu dari kriptografi, ya. Jadi cryptocurrency itu sebenarnya mata uang yang berdiri di atas teknologi blockchain menggunakan konsep kriptografi. Nah, kita akan belajar dulu nih beberapa konsep kriptografi yang penting di sini. Nah, konsep kriptografi pertama itu adalah hashing. Jadi hashing itu dia akan mengkonversi satu teks menjadi teks lain. Ini kita sebut sebagai hashing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin integritas dari satu teks. Contohnya gini, saya kirim satu surat, satu email ke Jason. Tapi saya takut kalau tiba-tiba email saya ini diedit entah sama hacker atau sama orang lain atau Jason mengubah emailnya karena emailnya merugikan dia. Nah, untuk mencegah hal itu, saya akan melakukan hashing. Artinya apa? Email saya hashin, nanti hash itu bentuknya seperti ini. Nah, hash itu akan eh, hash itu akan dikirim ke pihak lain. Nanti ketika pihak lain membaca email tersebut, dia akan membandingkan hash dari email itu dengan hash yang dikirim oleh orang lain. Kalau hashnya sama, artinya emailnya itu masih asli. Tapi kalau hashnya berubah, berarti emailnya itu sudah diubah atau sudah dimanipulasi. Nah, ini konsep dasar pertama itu hashing. Nah, ini contohnya. Nah, hash dari Hello World itu adalah ini. Lalu hash dari Pelita Bangsa Akademi adalah ini. Nah, karena hash itu satu arah, artinya kita tidak bisa melakukan reverse hashing. Jadi kalau teman-teman dikasih ini, yang dikasih di bagian bawahnya aja, itu kita nggak bisa mendeduksi kata-kata aslinya. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Saya bisa mencoba hashing ulang. Kalau hasilnya sama persis, artinya ini kata-kata asli yang dikirim oleh pengirim tanpa diubah. Nah, konsep hashing ini sangat penting di dalam blockchain. Karena technically apa yang kita lakukan di dalam blockchain itu ada menggunakan konsep hashing. Makanya ini yang menjamin integriti dari data yang ada di dalam blockchain tersebut. Seperti itu. Oke, konsep beda. Hashing itu tidak beda dengan encryption. Nah, ini kah saya akan bahas encryption. Encryption itu artinya apa? Di sini saya akan mengenerate secret key. Nah, kalau teman-teman yang di dunia blockchain mungkin kenal istilah private key. Jadi private key itu ya sama dengan secret key sebenarnya.
Oke. Jadi saya punya private key. Nah, kalau saya mau encrypt data saya, artinya dengan private key ini saya akan mengencrypt data saya, lalu hasil encryptnya saya kirim ke orang lain. Nah, nanti orang lain kalau dia mau tahu konten asli dari data yang sudah di-encrypt ini, dia harus punya secret key-nya. Betul ya? Dia harus punya secret key saya. Nah, kalau teman-teman pikirin, kerugiannya apa sih kita menggunakan symmetric key encryption? Kerugiannya adalah gimana cara kita mengirim key ini secara aman. Karena gini, kalau saya encrypt data saya pakai private key, lalu saya kirim ke orang lain. Nah, ketika orang lain mau tahu isinya kan dia harus tahu private key saya kan. Gimana cara saya kasih private key-nya? Saya kirim gitu via WA. Kalau saya kirim via WA, orang lain bisa baca WA saya, dia pakai secret key-nya untuk decrypt data saya. Ya kan? Sulit sekali kalau kita menggunakan symmetric key encryption. Makanya symmetric key encryption ini eh, tidak digunakan di blockchain. Yang kita gunakan di blockchain itu adalah asymmetric key atau dalam bahasa Indonesia tidak simetris. Artinya apa? Kalau kita menggunakan asimetri, setiap orang saya akan punya yang namanya itu private key, lalu saya punya key lain yaitu public key. Oke, ketika saya mau mengirim data saya ke orang lain, misalkan ini saya Yevon, nah ini misalkan Jason, saya mau kirim data saya ke Jason, caranya gimana? Saya akan menggunakan public key-nya Jason untuk mengencrypt data saya. Public key sesuai namanya itu tidak apa-apa diketahui orang. Karena public key tidak bisa decrypt. Yang bisa decrypt itu hanya private key. Tapi public key hanya bisa encrypt. Jadi makanya ini disebut sebagai asimetri. Karena public key hanya bisa encrypt, tidak bisa decrypt. Oke? Sedangkan untuk decrypt kita harus menggunakan private key. Makanya ketika saya mau ngirim data, yang saya kirim adalah, sorry, saya akan menggunakan public key-nya JSON untuk mengencrypt data saya, lalu saya kirim, lalu ketika JSON ingin membaca data ini, dia akan menggunakan private key-nya untuk mendecrypt-nya. Nah, ini adalah konsep yang kita gunakan ketika kita mengirim balance ke orang. Jadi sebenarnya Ethereum address itu adalah public key. Oke? Ethereum address itu adalah public key. Bitcoin address, Cardano, apapun chain teman-teman gunakan, address itu adalah public key. Karena address itu public key, maka address itu nggak apa-apa diketahui orang lain. Tapi private key dari address tersebut hanya boleh dipegang oleh teman-teman, karena itu yang digunakan untuk mengakses datanya. Jadi ini konsep yang digunakan di dalam blockchain. Kita tidak menggunakan simetrik, tapi kita tidak menggunakan simetrik, tapi kita menggunakan asimetrik. Oke, nah saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan. Contoh private key yang mana? Kalau teman-teman menggunakan MetaMask, ada passphrase. Nah, passphrase itu ekivalen dengan private key, walaupun sebenarnya berbeda ya. Tapi ekivalen dengan private key. Makanya passphrase itu nggak boleh dikasih ke orang. Eh, Berarti si ciphertext itu ditentukan juga siapa yang bisa decrypt, betul. Betul. Karena kita pas encrypt kan menggunakan private key orang itu, maka hanya orang itu yang bisa membuka datanya atau mendecrypt datanya. Ya, Axel, betul, udah dijawab Christian, kurang lebih seperti itu analoginya. Walaupun ada perbedaan, tapi nggak apa-apa. Itu kurang lebih benar. Apakah ETH memakai hashing MD5? Enggak.
Dia pakai kecak 256 yang merupakan turunan dari SA256 gitu. Public gembok, private kunci. Ya kurang lebih ya, kurang lebih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini jadi asymmetric cryptography key eh, di Ethereum. Ya, di Ethereum kurang lebih sama konsepnya. Tapi kalau di Bitcoin dia seperti ini. Jadi dari Bitcoin, eh, dari public key ini, dia di hashing untuk menciptakan address. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi address itu memang public key, tapi itu sebenarnya turunan dari public key. Jadi eh, kalau mau gampang, ingatnya itu seperti ini aja. Gambarnya itu kayak tadi. Yang ini. Jadi dari private key, kita generate public key, lalu di generate Bitcoin address-nya. Ya gitu. Makanya kenapa orang Bitcoin address itu kita tahu itu nggak masalah. Nggak akan bisa dihack. Karena ini merupakan hashing dari public key. Andai kata dia tahu public key-nya aja, itu nggak bisa dicari private key-nya. Jadi hampir impossible lah untuk menghack uh, Bitcoin address atau Ethereum address. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Oke, saya jawab pertanyaan dulu nih dari teman-teman. Cara pembuatan digital signature itu sebenarnya tadi menggunakan private key, public key. Jadi private key, public key itu nanti bisa dipakai untuk mengenerate digital signature. Buat jadi block dev, apakah harus ngerti IT? Ya, pada akhirnya harus ngerti IT. Pada akhirnya. Tapi teman-teman yang startnya sekarang belum ngerti IT nggak apa-apa. Tapi kan ya setelah jadi dev artinya ngerti IT. Gitu. Hmm, oke. Background kok kan background background kok kan di data nih di Web3 apa berkecimpung di situ atau di dev? Oh, maksudnya background saya. Saya sebenarnya eh, saya bidangnya itu sebenarnya data dan cyber security. Kalau teman-teman lihat LinkedIn-nya itu saya di data dan cyber security. Saya kerja di bidang blockchain, ya memang saya ngurusin cyber security dan data-data dari blockchain. Jadi kayak forensik atau ya forensik lah kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Web3 itu sama dengan blockchain kah? Beda. Ya, Web3 itu berjalan di atas blockchain. Dia menggunakan teknologi blockchain. Gitu. Rekomendasi universitas, wah di Indonesia belum ada. Di Indonesia tuh belum ada. Kalau teman-teman mulai dari nol, itu estimasi saya kalau teman-teman belajar intensif, itu setahun. Setahun sampai 2 tahun itu udah siap jadi dev gitu. Apakah ketika buluran Web3 dev tetap diperlukan? Wah, sebenarnya eh, mau pas buluran, mau pas lagi bear itu tetap, tetap dibutuhkan. Jadi nggak masalah. Toh sebenarnya kan cryptocurrency itu hanya salah satu implementasi dari blockchain. Terlepas dari harga kriptonya, teknologi blockchain itu akan tetap digunakan. Gitu. Oke, kita eh,
Saya coba cek Slido-nya dulu. Kodenya berapa ya, Jess, ya? Slido-nya. 818919. Oke, kita buka Slido-nya dulu. Dapat job di Web3 emangnya nggak sulit, Kak? Soalnya job dev di Web2 aja susah dapatnya sekarang. Sebenarnya Web3 itu relatif jarang devnya. Jadi bukan berarti gampang, tapi sebenarnya lebih gampang dapat di Web3 dibandingkan dapat di Web2. Karena untuk teman-teman bisa kerja di Web3, karena kadang kita harus ngerti Web2-nya juga. Dan orang itu rata-rata males belajar hal baru. Jadi kalau teman-teman di sini punya kemauan dan punya tekad untuk belajar hal baru, justru itu adalah salah satu keuntungan yang orang lain nggak punya. Jadi Web3 ini salah satu bidang di mana teman-teman bisa coba eksplor. Karena sekarang gini logikanya, semua kampus di Indonesia, S1-nya itu ngajarinnya apa sih? PHP lagi, SQL lagi. Lulusan IT berapa di Indonesia? Yang bisa PHP sama SQL itu berapa orang? Sekarang kalau teman-teman tanya, yang bisa Solidity berapa orang? Nah, dari sana aja sebenarnya teman-teman udah dapat gambaran gitu. Udah dapat gambaran gimana sih perbedaannya Web2 dengan Web3. Dan kerja di Web3 itu bukan berarti teman-teman harus jadi smart contract developer. Saya ulangin lagi, kerja di Web3 bukan berarti teman-teman harus kerja sebagai smart contract developer. Tapi teman-teman bisa involve di bidang lain, misalkan di bidang data analitiknya, di cyber security-nya, bahkan pekerjaan non-dev-nya pun juga banyak. Tapi kalau teman-teman ngerti teknologinya secara mendalam, ngerti smart contract-nya, itu jadi keunggulan tersendiri menurut saya. Dari segi opportunity, memperdalam solidity atau Rust? Kalau jawaban saya, nggak usah milih salah satu, dalamin dua-duanya. Karena saya sendiri juga belajar Rust ya cukup lah belajar Rust-nya gitu. Jadi nggak usah pilih, pelajari dua-duanya. Tapi selalu start dari Solidity. Karena Solidity itu yang paling banyak digunakan, paling banyak supportnya. Kalau teman-teman sudah ngerti, untuk migrasi ke bahasa lain tuh sama. Karena pada dasarnya bahasa pemrograman itu seperti bahasa kita aja. Kita belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti apa yang diomongin, mau kita bisa banyak bahasa juga kita nggak bakal bisa komunikasi. Gitu sih intinya. Apakah Web3 lebih handle ke bagian back-end saja, seperti bagian transaksi datanya atau front-end juga? Dua-duanya ada jatahnya back-end, ada jatahnya front-end. Teman-teman silakan pilih sesuai passion. Saya Phantom, jika ingin networking dengan orang aktif di Web3 yang daerahnya di luar kota Bali, itu gimana caranya? Nah, teman-teman pantengin aja grupnya Blog Dev, karena kalau teman-teman lihat di Telegramnya Blog Dev, ada bagian event. Nah, di bagian event itu teman-teman bisa ikut acaranya. Datang aja, nggak perlu malu-malu, karena kalau teman-teman datang ke Web3 event, sangat besar kemungkinannya ketemu Bang Ron, sangat besar ketemu saya, nanti di sana sapa-sapa aja, nanti kita bisa kenal-kenalin ke orang lain, gitu. Apakah untuk menjadi seorang Web3 dev yang baik harus menguasai mendalam tech atau seluruh konsep dalam Web2? Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu, tapi itu bisa dijalanin bareng dengan belajar Web3. Karena ketika teman-teman ikut bootcamp Web3 atau belajar Web3, pada akhirnya teman-teman juga akan belajar web development, database, eh, software development lifecycle, Linux, dan lain-lain. Jadi idealnya sih tetap ahli web punya gitu. Apakah memungkinkan blockchain bakal tidak relevan jika sudah tercipta superkomputer yang dapat dengan mudah memecah kode encryption dari blockchain?
Pertama-tama, yang namanya quantum computing itu masih secara teoritik, ya. Jadi quantum computer itu kan dibagi berdasarkan qubit-qubit. Tapi pada kenyataannya, IBM aja itu baru menciptakan quantum computing yang ya qubitnya kecil lah. Dan itu pun environment-nya harus dibekuin di dalam satu ruangan yang suhunya itu minus minus derajat Celcius sampai mendekati 0 Kelvin kalau nggak salah, seingat saya. Jadi sebenarnya quantum computing itu masih theoretical, teman-teman nggak perlu terlalu pusingin, kita ambil opportunity yang ada depan mata aja, gitu. Saran dari saya. Bagaimana korelasi AI dengan blockchain? Apakah AI akan menggantikan blockchain? Tidak. Apakah hype-nya blockchain dan Web3 akan kalah dengan AI? Tidak. Karena kalau teman-teman lihat, ini saya ambil salah satu contoh. Jadi teman-teman lihat di sini, eh, ini adalah salah satu use case-nya di mana kita menjalankan AI di atas blockchain. Jadi model AI-nya itu didistribusikan dalam jaringan blockchain dan dieksekusi dengan kekuatan komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan blockchain ini. Jadi, apakah akan menggantikan? Tidak. Apakah hype-nya akan kalah? Tidak. Yang ada mereka akan berkolaborasi, eh, terintegrasi. Jadinya teman-teman yang bisa di dua-duanya itu jadi satu keunggulan tersendiri tentunya. Framework sama pernah buat Web2 apa beda dengan Web3? Tentunya Web3 ada jaringan blockchain, makanya teman-teman harus ngerti blockchain. Nah, Web2 kan nggak ada. Web2 kan nggak ada konsep blockchain. Turing Complete Smart Contract itu artinya smart contract yang teman-teman buat itu bisa mensimulasikan dunia nyata. Artinya, apa yang ada di dunia nyata itu bisa disimulasikan di dalam smart contract. Jadi, Turing Complete artinya itu. Tapi blockchain itu ada keterbatasan. Keterbatasannya itu dalam segi biaya dan ukuran. Jadi walaupun smart contract Ethereum itu Turing complete, tapi secara teori dia masih dibatasi oleh, sorry, walaupun secara teori dia Turing complete smart contract, secara praktis masih dibatasi oleh biaya dan ukuran dari blockchain tersebut. Gitu. Apakah tren terbaru dalam pengembangan teknologi blockchain? Ya, yang lagi populer sekarang di blockchain itu memang layer 2 dan sharding dan sejenisnya. Yang kedua adalah digital identity, terus real world asset (RWA), terus yang keempat itu decentralized infrastructure gitu. Jadi itu tren-tren yang ada di blockchain sekarang. Oke, mungkin saya lanjut dulu nih materinya baru saya lanjut jawab. Oke, nah kita materi terakhir itu Advanced Ethereum. Jadi tadi saya udah bahas, jadi dari private key kita bisa generate address. Nah, blockchain itu ketika dia mengirimkan transaksi ke dalam jaringan blockchain, si wallet ini akan mengkonstruk suatu data yang isinya itu from, to, value, data, gas price, gas limit, nonce, dan signature-nya. Data ini kemudian dibundle dan dikirim ke blockchain node. Nah, eh, karena blockchain itu kan terdiri dari kata block dan chain, blok ini, satu blok itu terdiri dari beberapa transaksi. Nanti saya akan tunjukin. Nah, ini gas. Oke. Nah, ini bloknya. Jadi setiap blok itu ada istilah header dan ada istilah body. Di mana header itu berisi data hash dari blok sebelumnya, lalu nonce-nya, timestamp-nya, eh, gas yang digunakan, dan istilah-istilah lain. Nah, paling gampang, ini saya skip dulu deh. Nah, paling gampang kita buka itu di Etherscan.
Nah, jadi teman-teman itu Etherscan itu adalah block explorer yang artinya kita bisa menggunakan website ini untuk melihat semua transaksi yang ada di dalam jaringan blockchain gitu. Nah, ini kita lihat nih ya. Eh, jadi di sini ada latest block dan latest transaction. Nah, satu blok itu berisi banyak sekali transaction. Nah, ini kalau kita buka salah satu blok terakhirnya, ini blok 9 detik yang lalu. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Di dalam satu blok ini itu diciptakan 53 detik yang lalu. Dan di dalam blok ini itu ada 207 transaksi. Oke. Nah, kalau kita klik, nah ini adalah semua transaksi yang tercatat di dalam blok ini. Jadi sebenarnya transaksi kita di jaringan Ethereum itu kelihatan sama orang lain. Tapi ya kadang kita nggak bisa mengasosiasikan satu address dengan satu entity tertentu. Nah, kalau kita lihat, ini ada 207 transaksi di dalam satu blok. Kalau kita buka salah satu transaksinya, kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh orang ini. Jadi si address ini itu mengirimkan 0,12 ETH ke wallet address ini. Dan kalau kita klik wallet address ini, kita bisa lihat total balance yang dia punya itu sekitar 19 ETH. Dan ini transaksi-transaksi yang dilakukan oleh address ini. Dan kita bisa lihat nih, transaksi ini dilakukan di blok berapa. Kurang lebih kayak gitu. Iya, sama. Semua blockchain itu sama konsepnya. Jadi kita bisa melihat transaksi-transaksi ini. Nah, makanya ada orang yang concern dengan data-data ini. Karena artinya data-data kita itu tidak rahasia. Jadi memang anonim, tapi anonimnya itu tidak 100% karena kita masih bisa lihat jumlah transaksinya dan eh, dikirim dari siapa dan ke siapa. Makanya ada teknologi baru yang kita sebut sebagai zero knowledge. Saya ketik ya, itu zero knowledge atau ZK istilahnya. Jadi ZK itu adalah salah satu teknologi layer 2 di mana dia akan menampung transaksi, lalu transaksi ini dibundle dan kemudian dikirim ke layer 1. Makanya ZK ini lebih privacy. Nah, makanya kenapa ZK itu salah satu yang sedang populer dan lagi coba dieksplor oleh banyak institusi karena menjamin kerahasiaan. Nah, salah satu use case-nya itu bisa untuk healthcare, bisa untuk voting. Karena kalau votingnya menggunakan jaringan Ethereum, kita bisa lihat eh, paslon mana yang dipilih oleh orang tertentu. Dan ini kan jadi concern keamanan gitu. Sedangkan kalau zcaching, sorry bukan zcaching, maksudnya menggunakan teknologi zk itu kita nggak bisa ngelihat orang ini ngevote siapa. Jadi privasinya lebih terjaga. Itu. Bedanya ZK sama Monero apa? Sebenarnya kalau kita bahas secara teknis, dia itu beda kriptografinya aja sih. Cuman ZK itu rata-rata sekarang digunakannya di layer 2 Ethereum gitu. Apakah teknologi ZK ada kelemahan? Tentunya ada. Apakah ZK bisa menjadi penggelapan uang? Tentunya ada potensi itu.
Oke. Mau nanya gas fee atau fee transaksi dihitung berdasarkan apa? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau teman-teman nanti menulis smart contract, jadi ini adalah contoh smart contract yang akan teman-teman tulis di sesi-sesi berikutnya. Oke, ini kode-kode smart contract-nya dalam bahasa Solidity. Nah, tapi eh, di belakang layar, sebenarnya kode Solidity ini tuh akan di-convert menjadi EVM bytecode. Oke, jadi smart contract ini itu akan di-convert menjadi EVM bytecode. Nah, contoh EVM bytecode itu seperti ini. Nah, setiap byte-nya itu punya arti tertentu. Jadi, ini contoh smart contract-nya, lalu dikonversi menjadi EVM bytecode oleh compiler. Ini contoh hasil konversinya. Nah, kalau kita pelajari, setiap byte ini tuh punya maknanya sendiri, di mana setiap bytecode ini itu punya gas fee yang berbeda-beda. Misalkan, untuk opcode 00, yaitu stop, itu minimum gasnya 0. Nah, kalau operasi matematikanya semakin kompleks, itu biaya gas yang dikeluarkan itu akan semakin besar. Artinya kalau kode smart contract teman-teman semakin besar, gas fee yang dibutuhkan itu juga akan semakin besar. Nah, itulah mengapa alasan kita perlu eh, mindful ketika kita bikin coding kita dalam Solidity. Karena itu akan mempengaruhi, ini jangan coret-coret ya, akan mempengaruhi jumlah gas fee yang digunakan. Gitu. Oke. Nah, nanti ini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, akan dibahas di materi berikutnya, dan teman-teman bisa pelajari PPT-nya dengan lebih baik. Iya, betul. Jadi gas fee itu tuh sebenarnya gas fee itu nanti pengalian dari gas sama gas fee-nya. Jadi gas itu ditentukan dari kompleksitas codingnya, lalu dikali dengan harga gas saat itu, dan itu adalah jumlah fee yang dikeluarkan oleh user. Gitu. Yang buat layer tuh dapat penghasilan dari mana? Eh, Kalau ini sih pertanyaan kayak gini, teman-teman mesti baca white paper-nya. Karena setiap white paper itu mereka punya metodologinya sendiri, dan di outline bagaimana mereka mendapatkan pendapatan. Jadi teman-teman perlu baca white paper-nya. Gitu. Spill, gaji Web3 developer. Kalau gaji Web3 developer itu ya tergantung ya. Mulai dari $1.000 sampai $10.000. Jadi nggak ada jawaban pasti gitu. Tapi rata-rata itu yang di rata-rata yang ada di circle saya, at least kenalan saya itu sekitar $2.000. Itu kenalan saya. Eh, Sekitar $2.000. Oke, kita balik lagi ke Slido sebelum kita ini. Oke, compliance dan regulation penggunaan teknologi blockchain untuk menjalankan perusahaan. Kayak misalnya supply chain bagaimana ya? Apakah sudah disupport? Eh, saya agak kurang ngerti pertanyaannya, tapi intinya blockchain itu memang sudah digunakan di beberapa institusi. Nah, salah satunya itu untuk RWA. Nah, nanti kita akan share contoh RWA itu apa. Ini bisa teman-teman ekspor lah. Gimana? $2.000 apakah sudah termasuk pembagian token? Iya, iya. Jadi kalau tempat saya kerja dulu itu belum termasuk token. Jadi nanti token ada tambahannya lagi.
Jika kontrak di Ethereum immutable, bagaimana cara memperbaharui atau meningkatkan kontrak? Misalkan jika di database ada pembaruan kolom pada tabel. Jadi teman-teman perlu eh, gini. Jadi yang immutable itu adalah kodenya, tapi datanya itu bisa diupdate gitu. Datanya bisa diupdate, eh, tapi data yang sebelumnya itu nggak hilang dari blockchain. Jadi kita bisa lihat histori dari perubahan data tersebut gitu. Rekomen universitas. Wah, kalau di Indonesia belum ada. Di Indonesia itu belum ada. Walaupun ada yang ngaku-ngaku nih, tapi sebenarnya itu cuma 3 SKS, 6 SKS. Nggak, nggak cukup menurut saya. Jika untuk efisiensi transaksi di jaringan Ethereum menggunakan L2, apakah kontrak yang di-deploy di L2 menggunakan Solidity? Iya, banyak sekali jaringan-jaringan blockchain di L2 itu menggunakan Solidity. Jadi bagus. Apakah ada opportunity untuk jadi PM? Tentunya ada. Tapi tentu teman-teman harus mengerti konsep-konsep blockchain juga gitu. Apakah bisa menggunakan blockchain tapi transaksinya masih menggunakan rupiah tidak menggunakan kripto? Tidak bisa. Jadi uang rupiahnya itu harus ditokenisasi dulu atau di RWA-in dulu gitu. Konsep kerja liquidity provider. Oh, sebenarnya ini nggak masuk dalam pembahasan. Kalau di bootcamp, ini saya contoh nih ya, ini saya spill materi bootcamp kita. Eh, Nah, ini contoh materi bootcamp kita. Jadi kalau teman-teman lihat di bootcamp kita tuh memang kita ngebahas konsep DeFi secara keseluruhan, contoh use case-nya, stablecoin-nya. Lalu kita juga bahas tuh konsep liquidity pool, lalu konsep DEX, cara kerjanya gimana, lalu konsep market maker itu seperti apa, lalu kita juga bahas apa sih itu staking, liquid restaking, lalu potensi kelemahan security-nya gimana, lalu kita juga bahas konsep-konsep tokenisasi dalam NFT, DAO, dan lain-lain. Jadi memang kalau di bootcamp itu kita bahasnya lebih dalam. Itu jadi termasuk RWA, tokenisasi RWA, itu gimana cara kerjanya, pembagiannya, lalu kita juga ngoding Oracle dan lain-lain gitu. Jadi kalau di bootcamp memang kita bahasnya lebih banyak, tapi bukan berarti teman-teman yang tidak ikut bootcamp itu tidak bisa belajar. Tidak, karena materinya itu sebenarnya banyak di internet. Teman-teman bisa coba cari sendiri. Di grupnya Blog Dev itu kan juga banyak share materi ya. Banyak share materi, itu teman-teman bisa pelajari dan bisa tanya di sana. Dan juga banyak dev-dev yang handal lah di sana. Jadi bukan berarti teman-teman yang tidak ikut bootcamp nggak bisa belajar jadi Web3 dev. Nggak. Itu nggak juga gitu. Oke, karena kita waktunya sisa 7 menit, kita akan jelasin penggunaan LMS untuk materi kelas rutin Blog Dev ini. Karena nanti semua materi, quiz, dan materi-materi tambahan itu semua akan diupload ke dalam LMS. Oke, mungkin Jason atau Peter mau onboarding LMS-nya, silakan. Oke, sip, thank you, Yevon. Dan ini saya lihat lumayan aktif ya, banyak yang bertanya. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke, share screen one. Oke.
Oke, screen saya mungkin sudah terlihat. Sudah. Oke, Sudah, Pak. kalau dilihat nih kita websitenya pritabangsa.co.id, tapi untuk LMS-nya nanti linknya akan ada di lms.pritabangsa.co.id. Nah, di sini kita ada dua course ya, yang pasti ini terproteksi untuk murid-murid kita, tapi kita sudah siapkan untuk kalian course ini, kelas rutin Blocktif ID, jadi silahkan klik Get Access atau Login. Nanti silahkan login pakai kalian punya email dengan password yang mungkin bisa di-share sama Bro Peter. Nah, nanti jadi setelah kalian login, dan nanti kalian akan langsung bisa masuk melihat seperti ini di site home, dan kalian bisa masuk nih ke kelas rutin Blocktif ID. Jadi pas kalian masuk ke kelas rutin Blocktif ID, nanti kita akan tambahkan rekaman kelas, materi PDF di sini. Dan mungkin kalau sampai ada pre-reading, ada hal yang perlu kalian siapkan, misalnya seperti VS Code atau apa namanya plugin tertentu atau tools lainnya, Node.js dan sebagainya. Nanti akan kita tampilkan di sini di masing-masing sesi ini. Nah, nanti di sini juga ada selamat datang dan juga jadwal kelas. Kalau selamat datang ini cuman kita ajak kalian juga kalau mau masuk ke Discord kita, diklik aja di sini dan kalian silahkan masuk dan memperkenalkan diri kalian. Gara-gara kita ada lumayan banyak ya dari berbagai kota. Dan kebanyakan kita diskusi mau teknis atau maupun non teknis itu bisa berlangsung di channel Blocktif ID. Nah, khusus untuk program ini kita buka nih untuk kalian bisa diskusi juga. Oke, sama username Discord kita yang tim inti Pelita Bangsa Academy ada saya, ini saya, username Evon sama username Peter Mulyadi. Dan untuk jadwalnya seperti yang sudah ada di ini ya, 7 Agustus sampai 18 September, kita bakal ada break di 21 Agustus 2024, gara-gara kita akan ada mengikuti acara koinvestasi di Coinvest Asia di Bali. Seperti itu. Oke, mungkin untuk perihal password nanti bisa di-share oleh Peter, atau kalau Peter mau open mic, silakan. Sorry, apanya? Untuk akses ke Moodle atau mungkin dari Yevon juga nggak apa. Yaitu aksesnya udah saya taruh di chat. Jadi teman-teman login ke lms.pelitabangsa.co.id. Nanti untuk username-nya pakai email yang teman-teman gunakan ketika mendaftar kelas. Password-nya itu change me. Nanti akan diminta ganti password. Nah, make sure teman-teman catat password-nya. Nanti di sana teman-teman bisa akses kelasnya. Nah, lebih seperti itu. Nah, nanti untuk diskusi, teman-teman bisa join grupnya Telegramnya Blog Dev. Harusnya udah pada join, tapi kalau belum ada yang join, silakan join. Karena di sana teman-teman bisa diskusi, networking, dan juga lihat event-event Web3 yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Gitu. Oke, paling itu aja. Oke, ini mungkin dari Peter bisa tolong bantu untuk Discord link-nya. Oke, itu link Discord-nya udah ada nih. Saya kasih di chat. Ya, silahkan ada di chat. Udah pada masuk semua nih. Oke, sip. Oke, Mantap. welcome welcome semua. Terdengar suaranya pasti. Ya, terdengar suaranya. Oke, kita masih ada 5 sesi lagi. Dalam minggu depan kita akan membahas lebih ke smart contract dan juga decentralized application. Masih overview, belum sampai masuk mendalam. Jadi stay tune di acara kita. Masih 5 sesi ke depan. Kalian akan belajar banyak banget dengan acara kita, Blocktif ID dan kita Bangsa Academy.
Link Telegramnya Block Dev. Nah, itu dia. Oke, diserahin ke Yevon lagi. Oke, mungkin kita eh, Bang Ron mau kasih kata penutup dulu Bang Ron sebelum kita foto bersama. Nggak ada, aman. Kurang kondusif juga suara saya, kebanyakan live music di belakang saya. Oke. Aman. Oke, kita open cam dulu yuk teman-teman. Kita ambil foto bersama dulu. Oke, Peter bisa bantu ya Peter ya. Oke. Wah, ini agak banyak sekali ya. Harus senyumnya agak lama nih. Senyum pet mode. 11 halaman. Nanti kelihatan yang benar-benar semangat dan bisa berhasil itu ya kelihatan. Yang bertahan di Oke. kelas aja. Sampai AI-nya juga ikut nih. Ada yang pasang AI nih, aku catat-catat. Oke, kita hitung 3 detik untuk setiap page. Oke, bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama. Lanjut ke halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, Eh, lanjut ada 10 halaman halaman ya. keempat. Sabar, teman-teman. Perjalanan masih panjang. Oke. Kelima, jangan dimatikan dulu supaya tidak bergeser-geser. Dan yang banyak. Dan. Yang mau touch up. Oke, 6. Itu kalau perwibu semua. 6, Oh iya, Bapak Kak. Nah, tahu dulunya 7. rusak soalnya. Itu Lumayan nih. kelapain di sana terus. 8. Ini dulu. Petani di sana terus itu. Ketika muter-muter. Saya nggak wibu kok, saya lagi di luar nih. 9. Ya, dia mending Pak sini semua. Nah, kalau Pak nanti suruh update ya, update keliling satu putaran balik, apa? Aku emang pernah ketemu. Oh ya, pernah 10. di sini. 10, 10. 1, 2, 3. Oke, akhirnya. Mantap. Terima Finally. kasih semua. Di rekor event terame nih. Jangan lupa Rabu depan lagi jamnya sama 7.30. Untuk details udah ada di Telegramnya Blog Dev, bisa cek di pin message. Dan sekali lagi yang udah ke kick di Telegram Blog Dev bisa PM aku, cari aja Greenman atau Bekantan 00. Nanti dibantuin dan jangan lupa dipencet kapsanya biar nggak di kick ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, thank you semuanya. Sampai Oke, ketemu minggu depan. See you next week. Bye-bye. thank you Bye. semua. See you. See you. Thank you semua. Thank you, thank you. Nanti kamu signature berapa? Itu kemana?